Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali di acara Sambung Rasa, penggugah jiwa, penyambung rasa, yang selalu setia menemani pemirsa semua menjelang berbuka. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki episode 11, yang artinya kita juga menginjak hari ke-11 di bulan Ramadan ini. Kemarin kita membahas penyakit penyerta yang ada pada diri manusia yang bisa menyebabkan masuknya godaan setan kepada manusia. Ada dua sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu sombong, kemudian tamak atau rakus. Nah, seperti biasa telah hadir di hadapan kita Ustadz Kiai Haji Om Surahman yang akan memberikan tausiah kepada kita semua untuk membahas seputar kajian yang akan dibahas hari ini. Kita langsung saja tanyakan kepada Ustadz. Ustadz, setelah sombong dan tamak, apakah ada potensi-potensi lain yang menyebabkan manusia itu bisa memiliki penyakit penyerta, bahkan bisa digoda oleh setan, Ustadz? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ada penyakit yang daya hancurnya lebih tinggi, yaitu penyakit hasad, dengki. Itu daya hancurnya lebih tinggi. Kenapa? Karena bukan berkaitan dengan diri sendiri, tapi akan berdampak sangat luas. Bahkan tidak kenal batas. Siapapun bisa terkena, karena memang potensinya ada pada diri manusia yang dengan agama dikendalikan. Nah, ketika itu tidak terkendali, jadilah sebuah penyakit besar. Ketika kita melihat sesuatu, tentu kita akan ada keinginan untuk itu. Bahkan seringkali kita melakukan sesuatu karena meniru orang lain. Sebatas itu sangat manusiawi dan orang maju karena itu. Karena ada keinginan untuk mengikuti orang lain. Tapi suatu saat dia akan menjadi hukuman atau menjadi penyakit. Ketika justru menjadi kedengkian, dia akan berbalik. Kebaikan orang lain jadi keburukan buat dia. Keburukan orang lain jadi kebaikan buat dia. Dia merasa berduka ketika orang lain berhasil. Dia merasa senang ketika orang lain susah. Itu penyakit hasad. Atau seringkali kita sebut hasud. Itu sudah menimpa juga nenek moyang kita. Kenapa Qabil menghabisi Habil? Karena hasad. Habil ditentukan harus menikahi Iklimah, adinya Qabil. Qabil harus menikahi Labuda, adinya Habil. Karena pada masa itu tidak boleh nikah kepada saudara kembaran. Semua orang saudara kan? Pada masa anak-anak Adam semuanya saudara. Tapi untuk menjadi rambu, penghalang atau hukum pada masa itu tidak boleh menikahi kembaran. Qabil kembarannya Iklimah yang cantik, Habil kembarannya adalah Labuda yang kurang cantik. Menurut hukum yang ada pada waktu itu, Qabil menikah dengan Labuda, Habil menikah dengan Iklimah. Qabil merasa tidak setuju. Kenapa? Habil punya kurnia besar menikahi adinya yang cantik. Maka Qabil tidak ridho dengan itu. Maka lahirlah hasud. Jadi hasud itu apa? Ketika dia menginginkan apa yang didapatkan orang lain. Dan kadang-kadang sebaliknya, menginginkan supaya tidak tercapai sesuatu atas orang lain. Kan sama saja. Pertama, dia ingin menikmati yang dimiliki orang lain.
Kedua, atau dia memimpikan, mengangankan supaya nikmat orang lain hilang, pindah kepada dirinya. Itulah hasad. Itu bahaya. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan semua kebaikan kita. Kenapa? Yang hasud itu berbuat buruk kepada siapa? Apa dosanya yang hasud? Dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menerima pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah membagi menurut kehendak Allah, iradat Allah, kemudian tidak puas dengan pembagian yang Allah berikan. Itu yang melahirkan hasud di dalam diri, sehingga ketika orang lain maju, dia tidak nyaman, tidak bisa tidur karena kebaikan orang lain. Tapi sebaliknya, ketika orang lain mendapatkan kecelakaan, dia merasa senang karena dia merasa menang dalam persaingan hidup. Jadi orang hasud itu menganggap orang lain sebagai saingan. Yang dimiliki orang lain, dia pikirkan untuk dimiliki oleh dirinya sendiri. Dia tidak ingin orang lain memilikinya. Allah salah memberi, mestinya aku yang menerima. Nah, itulah dosa orang yang hasud. Itulah bahaya yang besar. Kenapa? Innal hasada yakulul hasanati kama takulun narol hatoba. Hasud itu akan menghabiskan kebaikan seperti api menghabiskan kayu bakar. Kita merasa punya kebaikan, kita merasa banyak amal, ternyata tinggal debu. Kenapa? Dibakar oleh hasad. Apa hasad itu? Mengangankan keutamaan Allah yang diberikan kepada orang lain, atau mengharap kebaikan Allah pada orang lain hilang, pindah kepada dirinya. Itulah suatu penyakit yang akan menjadi pintu setan mengganggu manusia. Itu sebabnya kita berdoa ketika membaca ayat mau tidur, seringkali dianjurkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu menghancurkan kehidupan. Dia sangat berbahaya. Kenapa? Orang bisa kehilangan kasih sayang, kehilangan kehormatan, kehilangan persaudaraan karena hasad. Contoh kasus yang paling nyata, Qabil membunuh Habil karena hasad. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur oleh saudara-saudara. Kenapa? Karena hasad juga. Itulah sebabnya harus berhati-hati dengan hasad, karena dengan itu akan merusak hubungan kemanusiaan, bahkan dengan saudara sendiri sekalipun bisa menjadi putus karena hasad itu. Demikian barangkali penyakit yang ketiga tentang penyakit penyerta yang ada dalam diri manusia. Itu ada potensi di dalam diri kita dan akan menjadi pintu setan untuk mengganggu kita. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apa akibat buruk yang ditimbulkan dari hasad ini pada diri manusia itu? Baik di dunia ataupun di akhirat. Tadi seperti yang katakan, jadi ini daya hancurnya lebih besar, itu seperti apa, Ustaz? Masyarakat yang hasud akan berisi kedengkian, kekacauan. Coba kita lihat real estate yang mewah, bagaimana pagarnya? Sudah pagarnya tinggi, pakai satpam pula. Ya akibat apa? Ketakutan. Kenapa? Karena ketika pemberian Allah, kemudian tidak jadi kebaikan pada sesama manusia karena hidup tadi yang awal, dia akan berbalik menjadi bahan mengundang kedengkian. Itu akibatnya, bahkan persaudaraan pun hilang. Sampai orang berani membunuh
Ramai orang berani membuat kejahatan. Ramai orang berani melanggar tata krama, melanggar sopan santun karena hasad. Dan semua orang bisa terkena dengan itu. Bahkan ulama sekalipun, kata Rasulullah, ulama hancur karena hasad. Di antara para ulama akan terjadi hal seperti itu. Karena hidup adalah persaingan. Seperti hidup di hutan. Maka semua orang jadi buas karena hasad. Gitu. Dan yang terutama, yang paling berbahaya, tidak akan masuk surga. Hasud menghalangi orang masuk surga. Karena di surga tidak ada orang yang dengki. Orang yang hatinya dengki tidak boleh masuk surga. Kalau masuk surga, hilangkan dulu kedengkian. Baru bisa masuk surga. Tiketnya harus bersih dari, seperti mau naik kapal terbang. Harus ada bebas COVID. Mau masuk surga harus ada bebas hasad. Ada peristiwa menarik. Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat di masjid. Kemudian Rasul bersabda, "Yatla'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang akan masuk, muncul ahli surga, kata Rasulullah. Yatla'ul an rajulun min ahlil jannah. Sekarang akan masuk seseorang ahli surga. Para sahabat memandang pintu, siapa yang masuk. Mereka penasaran, siapa yang dimaksud Rasulullah. Ternyata ditunggu-tunggu tidak ada yang masuk, kecuali seorang Ansor yang sangat sederhana. Dia menjinjing sandalnya dan air wudhu dari janggutnya kelihatan menetes. Di pandangan para sahabat tidak pantas. Bukan gambaran yang dibayangkan oleh para sahabat. Mereka tidak menghitung, menganggap itu. Tapi malam itu tidak ada. Tidak ada orang lain kecuali itu. Kemudian malam kedua Nabi bersabda lagi, "Yatlau alaikumul an min adal fakh rajulun min ahli jannah." Akan masuk dari pintu itu ahli surga. Seseorang ahli surga. Para sahabat memperhatikan pintu itu. Ternyata tidak ada yang masuk lagi kecuali yang itu lagi. Orang Ansor yang sangat sederhana, menjinjing sandal, kemudian menetes dari janggutnya air bekas wudhu, menunjukkan kesederhanaan. Para sahabat, bagaimana mungkin orang seperti ini tidak pas barangkali untuk dianggap seperti yang digambarkan Rasul ahli surga. Gitu. Malam kedua sudah tidak ada keputusan. Para sahabat tidak menganggap yang terjadi itu sebagai gambaran yang hadir pada waktu itu. Boleh jadi nanti akan datang pada masa yang akan datang. Itu harapan para sahabat. Malam ketiga Nabi bersabda yang sama juga, persis. Yatla'u alaihimul ana rajulun min ahli jannah, akan masuk sekarang dari pintu itu ahli surga. Tidak ada yang masuk kecuali orang itu lagi. Sederhana, pakai sandal, dijinjing, ditenteng, kemudian bekas air wudhu yang menetes dari janggutnya. Para sahabat yang lain tidak punya keputusan siapa apa betul itu orang itu. Tapi ada orang yang masih muda, itulah sifat kepemudaan, dia penasaran, mendekati orang itu mengatakan, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Orang itu Abdullah bin Amr bin Al-As, pemuda itu mengatakan, "Bapak," karena dia sudah agak tua, "saya punya masalah di rumah." "Oh, apa?" "Saya bertengkar dengan ayah saya. Terus saya berjanji tidak akan pulang 3 hari." Begitu katanya. "Oh, begitu. Jadi maksudmu kalau diizinkan saya mau menginap di rumah Bapak 3 malam." Gitu. Karena saya berjanji dengan orang tua saya tidak akan pulang 3 malam. Silakan, nggak apa-apa. Nah, diterima. Padahal Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran. Itu. Boleh jadi ini. Kenapa 3 kali mengatakan seperti itu? Walaupun orang memandang agak tidak mungkin, tapi ternyata itu juga. Boleh jadi itu. Jadi dia ikut
menginap itu ingin meneliti apa yang dia lakukan. Sampai Rasul mengisyaratkan dia ahli surga. Kemudian tidurlah di rumah orang itu, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia tidak tidur nyenyak sebetulnya, cuma tidur-tiduran. Sepanjang malam cuma memperhatikan orang itu aja. Apa tujuannya? Kalau ada amalan yang belum dia lakukan, ingin dia ikuti. Kenapa? Boleh jadi ini ahli surga. Kenapa? 3 kali menyebut, yang datang itu juga. Tapi apa yang terjadi? Lihat dari awal malam sampai akhir, balas sampai subuh, tidak ada amal istimewa. Sholatnya biasa saja, baca Qur'annya biasa saja, tidurnya biasa saja. Tidak sholat sepanjang malam, tidurnya sedikit, enggak, biasa-biasa saja, normal-normal saja. Memang dia tahajud, tapi seperti yang Abdullah bin Amr sehari-hari lakukan. Melakukan apa dia sudah lakukan? Itu. Tidak ada malam pertama. Dia berharap malam kedua akan terlihat keistimewaan orang itu. Karena dia punya keyakinan persangka berat ini orang ahli surga. Dia malam kedua pun memperhatikan apa yang dilakukan orang itu. Tapi apa yang terjadi? Semua yang dilakukan persis yang dia lakukan. Yang Abdullah bin Amr lakukan. Jadi mau tambah amal apa? Persis sama. Sholatnya biasa-biasa saja, baca Qur'annya biasa saja, kemudian tahajudnya biasa-biasa saja. Kemudian Abdullah bin Amr berpikir, mudah-mudahan boleh jadi nanti hari ketiga, itu berharap apa yang istimewa dari orang ini, begitu. Maka pada malam ketiga dia pun semakin membelalakan matanya sepanjang malam, takut ada yang terlewat, kehilangan kesempatan. Yang dilakukan orang itu dari awal sampai subuh ternyata sama saja. Di hari pertama seperti itu, malam kedua seperti itu, malam ketiga seperti itu, tidak ada amal istimewa kecuali amalan yang biasa dia Abdullah bin Amr lakukan. Ini urutan naonan ada geus dipigawe gitu. Nah, dalam hadis Nabi kan dikatakan begitu, kalau bertamu paling lama 3 hari gitu. Karena kalau 1 bulan itu ngontrak namanya. Cuma 3 malam. Harus minta izin pulang, kecuali diizinkan kembali, harus ada kontrak baru. Dia mengatakan terus terang, buka kartu. Sebetulnya Bapak, saya tidak punya masalah dengan orang tua saya. Saya tidak berjanji tidak akan pulang 3 hari. Jadi apa yang terjadi? Begini Bapak, ada rahasia. Rasul bersabda, kata beliau, akan masuk malam ini, hari ini, seorang ahli surga. Saya perhatikan yang masuk Bapak. Malam kedua Nabi bersabda hal yang sama. Akan masuk dari pintu itu ahli surga, yang masuk Bapak lagi. Hari ketiga Nabi bersabda hal yang sama. Yatla'u alaikumul an min hadal fakh rajulun min ahli jannah. Akan masuk dari pintu itu ahli surga, ternyata yang masuk Bapak juga. Jadi selama 3 malam saya menginap, tiada lain ingin mengikuti yang Bapak amalkan. Karena dugaan kuat saya, Bapak yang dimaksud adalah Rasulullah ahli surga. Itu sepanjang malam saya memperhatikan amal Bapak. Terus, Bapak, adakah amal yang lain? Kenapa? Yang Bapak amalkan persis yang saya amalkan. Apakah ada yang disembunyikan? Gitu, penasaran. Apakah ada amal yang disembunyikan dari saya? Kata orang itu, tidak ada. Ada maro'aita, hanya itu yang kau lihat. Ada engkau, Bapak melakukan itu, tidak ada engkau, Bapak melakukan itu. Tidak ada amal yang Bapak sembunyikan, cuma itu yang engkau lihat. Oh begitu, agak kecewa Abdullah bin Amr. Kenapa? Harus tambah amal apa lagi? Yang dia lakukan sama
Sholat orang itu sama dengan sholat dia, tahajud orang itu sama dengan tahajud dia, baca Quran orang itu sama dengan baca Quran dia, begitu biasa. Itu dia pamitan. Kalau begitu saya mau pulang aja, silahkan. Nah, ketika dia mau pulang, orang tua itu memanggil anakku ke sini. Betul, amal fisik yang kau lihat seperti itu. Saya tidak melakukan selebih dari itu, hanya itu yang kau lihat. Tapi boleh jadi begitu. Ada sesuatu yang tidak engkau lihat. Apa Bapak? Ini la ajidu fin nafsi gosan wala hasadan lil mu'minin bima a'tahullahu iyyahu. Bapak berusaha semaksimal mungkin supaya di dalam hati tidak ada dengki. Di dalam hati tidak ada hasad kepada kebaikan Allah yang diberikan kepada seseorang. Itu barangkali boleh jadi. Apabila memang yang dimaksud oleh Rasul, Bapak amal. Bapak seperti amalmu, sholat Bapak seperti sholatmu. Tapi boleh jadi ada yang kau tidak bisa lihat. Apa? Di hati Bapak ingin bersih dari hasad. Bergembira. Abdullah bin Amr mengatakan, "Hada ma qad balagta bika wa inilah utiqu." Itulah yang Bapak telah lakukan dan aku belum bisa. Terima kasih Bapak. Itulah ahli surga yang di hatinya sudah tidak ada hasad, kedengkian. Kenapa? Di surga tidak boleh ada orang yang dengki. Karena apa? Karena surga adalah kenikmatan Allah yang hanya pantas oleh manusia-manusia, di hatinya kebersihan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ketika hatinya ada komorbid, penyakit penyerta, dia tidak boleh masuk surga. Demikian barangkali yang bisa kita perbincangkan pada penyakit penyerta yang ada pada diri manusia untuk kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan materi hari ini. Bertambah kembali bahwa penyakit penyerta yang ada pada diri manusia yang menyebabkan manusia itu menjadi digoda oleh setan. Pertama tadi ada sombong, kedua tamak, ketiga hasud. Ini yang menjadi salah satu 3 dari 3, berarti 3 penyakit penyerta yang ada pada diri manusia yang dapat menyebabkan setan itu bisa menggoda kita. Tadi disebutkan bahwa hasad ini dapat menghalangi kita masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari berbagai penyakit hati atau penyakit penyerta yang tadi dijelaskan oleh Al-Ustadz. Sekian untuk pembahasan hari ini. Simak terus Sambung Rasa di jam dan waktu yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.